Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Raden Bondan Kejawan atau Ki Ageng Lembu Peteng, sosok pangeran terbuang yang menurunkan raja-raja Jawa. Konon Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V yang nama kecilnya Raden Alit mempunyai 3 orang selir yang terkenal, dan tak satu pun putri dari Jawa di samping sang permaisuri. Ketiga selir inilah yang kelak kemudian menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Istri selir yang pertama adalah putri dari Cina yang bernama Xiu Banci atau Tan Engqian, maka disebut juga Putri Qian, namun lebih terkenal sebagai Putri Cina. Tan Engqian adalah putri dari Tan Gohuat, seorang pedagang dan ulama dari Cina yang selanjutnya juga disebut Syekh Bantong. Putri Cina ini ketika hamil muda diserahkan kepada Arya Damar, putra Prabu Brawijaya V yang menjadi adipati Palembang, karena desakan dan kecemburuan sang permaisuri. Kemudian putri Cina tersebut melahirkan Jin Bun atau Raden Patah, raja Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Demak Bintoro. Istri selir yang kedua adalah putri dari negeri Campa yang bernama Amarapati atau Putri Campa, dan orang Jawa menyebutnya Putri Cempo. Amarapati adalah adik dari Cendradewi, ibu Bong Swi Ho alias Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel adalah keponakan Putri Campa. Dengan Putri Campa ini, Prabu Brawijaya menurunkan bayi perempuan yang diberi nama Retno Pembayun atau Putri Pembayun. Putri Pembayun kemudian menikah dengan Adipati Andayaningrat yang hijrah ke Pengging dan disebut juga Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Ki Ageng Pengging Sepuh dan Putri Pembayun menurunkan Ki Kebo Kanigoro dan Ki Kebo Kenongo yang kemudian disebut Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menurunkan Mas Karebet atau Jaka Tingkir yang kemudian menjadi raja di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Jadi Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu cucu dari Putri Pembayun dan buyut dari Putri Campa. Suatu saat Prabu Brawijaya V menderita penyakit laki-laki yang sangat parah dan sulit diobati. Seluruh tabib dan ahli pengobatan dari seluruh negeri Majapahit bahkan dari luar kerajaan didatangkan, namun tak satu pun yang sanggup untuk menyembuhkannya. Dalam keputusasaan, sang Prabu Brawijaya masuk sanggar Palangatan untuk bersemedi atau meditasi selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum dalam penderitaannya. Akhirnya sang Prabu mendapat wangsit atau bisikan gaib yang berbunyi, "Hai sang Prabu, jika ingin penyakitmu sembuh, tidurlah dengan orang Wandan yang kulitnya kuning." Ternyata ada seorang bayi yang Putri Campa yang dibawa dari Wandan, wilayah negeri Campa, bernama Putri Cemara yang berkulit kuning bersih, berwajah cantik. Kemudian meski statusnya hanya dayang atau pelayan, namun diambil selir oleh sang Prabu sesuai dengan wangsit yang diterimanya dan diberi nama Wandan Kuning. Ketika sekali saja tidur dengan Wandan Kuning, penyakit yang diderita sang Prabu langsung sembuh seketika. Karena selir sang Prabu ini hanya seorang dayang atau pelayan, maka beritanya tak boleh bocor keluar istana, yang bisa membuat malu sang Prabu. Setelah Putri Wandan Kuning hamil oleh sang Prabu,
dititipkan kepada abdinya seorang juru tani yang tugasnya menarik pajak dan upeti bernama Buyut Masabar. Ketika sampai waktunya, Wan dan Kuning melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok parasnya, diberi nama Lembu Peteng karena dianggap tidak ada ayahnya. Lembu Peteng sangat disayang oleh ibunya, apalagi oleh Nyi Buyut yang dianggap neneknya, karena sampai setua itu dia tidak dianugerahi keturunan. Suatu saat Buyut Masabar hendak pergi ke istana mengaturkan hasil penarikan pajak dan upeti untuk dipersembahkan kepada Sang Prabu Brawijaya di istana Majapahit. Tanpa sepengetahuan Buyut Masabar, Lembu Peteng yang saat itu berumur sekitar sewindu atau 8 tahun secara diam-diam mengikuti Buyut Masabar. Ketika Buyut Masabar sedang menghadap Sang Prabu, tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul dan bergema ke seluruh isi istana. Semua terkejut mendengarnya, dan seluruh prajurit Majapahit segera bergegas menuju alun-alun untuk siap berperang. Tamtama penjaga istana segera menuju sumber suara. Dilihatnya seorang bocah laki-laki sedang memegang tabuh gong Kiai Sekar Delima yang dikeramatkan, karena tak seorang pun boleh memukul gong itu kecuali Sang Prabu Brawijaya apabila mau maju ke medan perang. Bila gong berbunyi nyaring, maka prajuritnya akan memperoleh kemenangan. Tetapi sebaliknya, kalau bunyinya mendem atau nyaris tak terdengar, maka prajuritnya akan kalah perang. Segera ditangkapnya anak itu dan dihadapkan kepada Sang Prabu untuk dijatuhi hukuman gantung. Betapa terkejutnya Buyut Masabar melihat Lembu Peteng ditangkap prajurit tamtama pengawal istana karena berani memukul gong Kiai Sekar Delima. Sebelum Sang Prabu menjatuhkan hukuman, maka Buyut Masabar buru-buru menyampaikan kepada Sang Prabu bahwa anak yang menabuh gong tersebut sesungguhnya putra Sang Prabu sendiri dengan putri Wan dan Kuning. Sang Prabu tidak begitu saja percaya, maka seorang abdi disuruhnya mengambil cermin. Begitu Sang Prabu melihat wajahnya dalam cermin, menjadi terkejut karena anak tersebut sangat mirip dengan dirinya. Akhirnya anak tersebut diampuni kesalahannya dan diakui sebagai putranya. Kemudian diberi nama Bondan Kejawan. Selanjutnya Sang Prabu memerintahkan Buyut Masabar untuk mengantar Bondan Kejawan ke desa Tarup untuk mengabdi pada Ki Ageng Tarup, sahabat Sang Prabu. Anak tunggal Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih terkejut melihat Buyut Masabar membawa anak laki-laki ke rumahnya. Kemudian dipanggilnya Ki Ageng Tarup yang baru pulang dari sawahnya. Bondan Kejawan diterima Ki Ageng Tarup sebagai anak angkatnya dan sekaligus muridnya yang diajarinya berbagai ilmu, baik ilmu bela diri dan ilmu aji jaya kawijayan. Di samping itu, Bondan Kejawan juga diajarinya menjadi petani yang rajin dan ulet, sehingga hasil sawah Ki Ageng Tarup menjadi berlimpah. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, "Witing Trisno jalaran soko kulino." Bondan Kejawan yang serumah dengan seiring bersama mengerjakan sawah, maka lama-kelamaan jatuh cinta kepada Nawangsih, adik angkatnya. Begitu pula sebaliknya. Akhirnya oleh Ki Ageng Tarup, Bondan Kejawan dinikahkan dengan Dewi Nawangsih dan melahirkan anak laki-laki yang tampan, diberi nama Getas Pendawa. Selanjutnya Ki Getas Pendawa menurunkan Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela menurunkan Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan menurunkan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Panembahan Senopati menurunkan Raja-Raja Mataram.
Hamengkubuwana di Kasultanan Yogyakarta, Pakubuwono di Kasultanan Surakarta, dan Raden Mas Said atau Mangkunegara di Praja Mangkunegaran. Jadi memang ketika selir Brawijaya V yang menurunkan para raja di tanah Jawa. Demikian kisah Bondan Kejawan atau Ki Ageng Lembu Peteng, sosok pangeran terbuang yang menurunkan raja-raja Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.